Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Adila Ramadhani dengan NIM 2310942016. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai ketimpangan kesejahteraan di dalam masyarakat. Menurut teori Gunnar Myrdal, menekankan proses divergen yang menyebabkan ketimpangan makin melebar. Fenomena ini dijelaskan Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif. Sebagaimana dikutip dari Kuncoro, menyebutkan adanya dampak kurang menguntungkan untuk menjelaskan fenomena meningkatnya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Ia berpendapat bahwa backwash efek lebih besar daripada dampak penyebaran. Dampak penyebaran adalah dampak dari ekspansi di pusat kegiatan ekonomi di daerah relatif tertinggal melalui kenaikan permintaan produk pertanian, bahan baku, serta barang konsumsi yang dihasilkan industri kecil. Inilah yang minim terjadi di Indonesia karena yang pertama, produk pertanian dan industri masih banyak yang diimpor dari luar. Yang kedua, lemahnya keterkaitan antara usaha besar dan kecil. Teori Myrdal tentang cumulative causation tak menyangkal adanya kemungkinan proses convergen akibat dampak penyebaran. Penyebabnya adalah faktor-faktor non-ekonomi atau kelembagaan. Karena itu, analisis proses pembangunan yang hanya menekankan faktor ekonomi menjadi kurang relevan karena faktor kelembagaan historis, sosial, dan kultural juga berperan. Meski kinerja ekonomi pasca krisis cenderung membaik, indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya eksklusi sosial ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian Indonesia boleh dikatakan sangat impresif. Prestasi ini terasa istimewa karena berhasil dicapai ketika perekonomian dunia tengah meredup. Di Asia, perekonomian Indonesia juga lebih menonjol dibandingkan emerging countries lainnya seperti Cina. Namun, di balik angka pertumbuhan yang tinggi itu, terdapat masalah yang kian mencuat. Berkat pertumbuhan yang mencapai rata-rata 6% per tahun, angka kemiskinan di Indonesia memang terus menurun, begitu pula dengan angka pengangguran yang terbuka. Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik, sebesar 7,7 juta orang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu mencapai 12 juta orang. Selain itu, pendapat per kapita Indonesia juga mencapai 3.600 US dollar. Penyakit ekonomi serius yang dihadapi Indonesia adalah ketimpangan yang meningkat cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir, tercermin dari angka terakhir rasio 0,41. Sejumlah analisis mengatakan angka ketimpangan dalam kenyataan lebih tinggi. Memburuknya ketimpangan sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan keparahan kemiskinan. Berbagai pihak mengaitkan ketimpangan dengan pola pembangunan yang tak berpihak ke kelompok miskin. Ketimpangan ekonomi Indonesia dihadapkan pada ketidakseimbangan yang dapat berakibat pada terganggunya stabilitas ekonomi dan dalam keadaan yang memburuk dapat menjadi pemicu krisis. Ketidakseimbangan tersebut diantaranya adalah ketidakseimbangan yang bersifat struktural dalam distribusi pendapatan, sebagaimana ditunjukkan oleh relatif tingginya koefisien sebesar 0,41. Tentu saja terdapat kesetimbangan lain yang berkaitan dengan pendapatan ini, seperti ketimbangan regional di antara kawasan barat dan timur. Ketidaksetimbangan tersebut memberikan sinyal negatif kepada pelaku ekonomi dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas ekonomi, seperti menekan nilai rupiah khususnya untuk ketimpangan yang relatif tinggi. Menurut pandangan Juworo, pengalaman di banyak negara berkembang menunjukkan ketimpangan yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kemudian terjerembab dalam krisis yang dalam, bukan saja ekonomi melainkan juga sosial politik. Perekonomian yang berhasil menjadi maju pada umumnya ketimpangan pendapatan relatif rendah, yang berarti perkembangan ekonomi melibatkan peran serta masyarakat luas. Menurut Geni Rohman, ada 3 perspektif dalam melihat ketimpangan. Pertama, semata sebagai gambaran distribusi hasil pembangunan. Dari angka ketimpangan terlihat beberapa persen penduduk dalam strata pendapatan atas, menengah, dan rendah menguasai aset dalam pembangunan perspektif. Ini memberi gambaran persentase karena arti dan akibat ketimpangan dalam konteks satu negara belum terlihat. Bisa saja angka ketimpangan tinggi terjadi di negara angka orang miskin kecil, seperti terjadi di negara industri maju sebelum krisis. Jika ada isu moral yang muncul adalah keadilan. Pada tingkat kebijakan, angka ketimpangan
biasanya digunakan untuk menilai penyebaran pajak, subsidi. Di Indonesia contohnya subsidi BBM. Kedua, melihat ketimpangan dalam konteks kaitan antara sektor dan tingkat pertumbuhan tinggi atau sektor yang menjadi basis ekonomi kelas menengah atas dengan kegiatan ekonomi rakyat lemah. Perspektif ini lebih kompleks karena sudah menganalisis sektor ekonomi yang ada dalam masyarakat. Isu moralnya, seberapa jauh kelas atas mendapat kemudahan dalam kebijakan pemerintah atau seberapa jauh sektor atas meneteskan pertumbuhan ekonomi ke sektor rakyat. Ketiga, melihat ketimpangan dari karakter pelayanan publik. Ketimpangan muncul karena pelayanan publik yang buruk bagi kalangan bawah seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, dan akses kredit. Ini membuat mereka tak bisa bersaing dan meningkatkan taraf hidup. Perspektif ini memberikan kemungkinan analisis yang lebih luas seperti ketimpangan sosial, misalnya tingkat pendidikan dan pengetahuan kalangan bawah menghambat mereka masuk ke institusi keuangan modern. Perspektif ini memberi kemungkinan melihat masalah pelayanan publik bukan hanya persoalan pengadaan, melainkan kesesuaian dan kualitas. Apakah sesuai kebutuhan untuk menghadapi tantangan hidup mereka? Apakah sekolah keterampilan sebagai alternatif sekolah umum sudah tersedia dan relevan dengan kebutuhan? Puskesmas cenderung tak mampu jadi pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan agar masyarakat miskin jauh dari penyakit. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat bisa diatasi dengan beberapa langkah, antara lain, yang pertama, pendidikan yang berkualitas, menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dengan memberikan pelatihan, akses modal, dan kesempatan kerja kepada mereka yang kurang mampu. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Program-program yang fokus pada pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial, program jaminan sosial, atau subsidi untuk kebutuhan dasar. Yang keempat adalah infrastruktur dan akses. Meningkatkan infrastruktur dasar seperti akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi untuk memastikan semua masyarakat dapat menikmati standar hidup yang layak. Yang kelima adalah perlindungan sosial. Menyediakan jaringan perlindungan sosial yang efektif bagi masyarakat rentan seperti anak-anak dan lansia. Yang keenam, kebijakan publik yang adil. Mengimplementasikan kebijakan publik yang adil dan transparan serta mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik dan keadilan. Yang ketujuh, penguatan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Yang kedelapan, pencegahan dan penanggulangan krisis. Memiliki strategi pencegahan dan penanggulangan krisis ekonomi dan sosial yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan yang mendesak. Sekian video ini saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.